teman-teman ya. Semangat, Pagi. Kayaknya udah lama nggak pernah Zoom ya, apalagi udah lama nggak pernah ngisi GID di Mercy ya kan, Mercy beragam-ragam. Nah, jadi hari ini kesempatan Ya, asik main game aja. Iya. Lagi orang. Oke. Kebetulan ini sebenarnya si topik lama, tapi kadang-kadang topik lama pun ada juga yang masih belum ngerti, ada juga yang udah lupa, dan ada lagi juga agen baru yang memang dia bisa belum mau ngerti produk ini, tapi kadang-kadang bisa salah jual, ya. Soalnya sebenarnya sih sekitar beberapa minggu yang lalu pernah ketemu sih dengar agen ngomong, ya memang untungnya bukan agen sirkuit sih, cuma kompetitor, dia nawarin rider sakit kritis, terus penjelasannya lumayan lah ya, antusias, cuma kurang detail. Nah, jadi setidaknya saya juga ingin mengurangi kejadian-kejadian seperti gitu ya. Kita klaimnya bisa klaim ini itu, tapi penjelasannya kurang detail sehingga nanti berpotensi menimbulkan keributan ketika pada saat mau klaim. Ya. Nah, berhubung AppChip ini juga sebenarnya nggak susah-susah amat, jadi ya semoga bisa membantu teman-teman ketika menjelaskan produk ini di lapangan. Nah, ya, so kita mulai dengan sejarahnya dulu, ya, sejarahnya. Sebenarnya sakit kritis, rider itu di lapangan itu setidaknya ada beberapa macam. Oke. Nah, yang pertama itu dia hanya bisa satu kali klaim, tapi kalau sudah klaim itu akan memotong uang pertanggungan jiwanya. Jadi contohnya UP-nya 1M, kemudian sakit kritisnya 1M. Kalau dia klaim sakit kritis dan cair 1M, kemudian tertanggungnya meninggal, maka nggak dapat apa-apa lagi. Ya, karena kalau begitu klaim ridernya, maka dia akan memotong UP jiwanya. Tuh. Ya, ini di lapangan juga masih ada yang beginian, cuma sepertinya udah jarang dipromosi. Ya, jarang dipromosi karena bohopwa, ya, bocon. Oke, yang kedua itu sama, hanya bisa satu kali klaim, tapi dia tidak memotong UP jiwa. Ya, ini juga di lapangan masih banyak, dan preminya otomatis cornya, biaya asuransinya itu akan lebih tinggi daripada yang tipe pertama. Oke, dan yang ketiga, dia bisa klaim berkali-kali, ya, bisa berkali-kali dan tidak memotong UP asuransi jiwanya. Ya, bahkan kadang-kadang ada kompetitor yang dia ngakunya limit santunannya itu bisa diperbarui tiap tahun sampai berapa kali, berapa tahun. Ya, jadi tahun ini sudah klaim, contohnya dia punya UP-nya 1M, tahun ini dia klaim setengah M, tahun depan dikasih lagi 1M. Jadi dia bisa berkali-kali sampai entah berapa tahun. Ya, nah otomatis dari ketiga hal yang seperti gini, biaya yang nomor 3 akan menjadi paling mahal. Ya. Nah, di sirkuit itu ada 2 untuk rider sakit kritisnya. Yang pertama itu CIR, Critical Illness Rider. Satu lagi AppChip, Early Payout Critical Illness Plus. Dulu ada satu lagi yang namanya AppChir. Ya, jadi bedanya sih cuma kata plus dan tidaknya. Nah, kalau yang plus ini sudah diperbarui. Ya, jadi kalau yang CHIR itu yang tipe yang kedua tadi, dia hanya bisa satu kali klaim dan tidak memotong UP jiwa. Kalau yang AppChip ini dia bisa klaim berkali-kali. Oke. Nah, sebelum lanjut, kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa langsung raise hand-nya atau langsung di kolom chat. Soalnya saya nggak bisa nampak kolom chat sih sebenarnya. Nanti saya akan baca di akhir slide-nya. Nah, untuk AppChip ini, dia punya ketentuan usia masuknya itu standar. Ya, di sirkuit itu usia masuk produk maupun rider itu rata-rata hampir sama, 1 bulan sampai 65 tahun. Rata-rata semuanya 1 bulan sampai 65 tahun. Hanya untuk beberapa produk ataupun rider yang tidak seperti gini. Ya, jadi mau hafal usia masuk sebenarnya gampang. Kemudian untuk minimal uang pertanggungan ridernya itu 50 juta, paling sedikit 50 juta, dan maksimalnya itu bisa 3 kali dari UP dasar. Jadi kalau misalkan kita buka unit link PP 100,
di mana UP jiwanya itu hanya 100 juta, maka kita boleh pilih ambil ridernya 50 juta atau 300 juta. 3 kali dari UP dasarnya, 100 juta kan gitu. Tapi setinggi-tingginya pun dia hanya bisa ambil 3M. 3M. Ya. Oke, kemudian untuk pembayaran klaimnya itu 3 tahap. Bisa sakit kritis tahap awal, sakit kritis tahap menengah, dan sakit kritis tahap akhir. Kalau yang hanya 1 kali klaim, biasanya hanya bayarkan di tahap akhir. Ya, biasanya hilang sudah hesi, sudah sesak napas setengah-setengah. Ya. Nah, untuk masa perlindungannya kita juga boleh pilih sampai usia 65, 75, ataupun 85. Ya. Kalau yang merasa mungkin sanggup bayar cornya sampai berkepanjangan, ya boleh saja ambil sampai 85, ya kan. Siapa tahu daya hidupnya bisa sampai usia 85. Oke, paling panjang 85. Nah, kalau ambil rider sakit kritis, baik di FCIP ataupun CIR, ada tabel resiko awalnya. Yang ini pasti berbeda dengan tabel underwriting untuk asuransi jiwa. Jadi sebenarnya tabel ini resiko awal itu di situ sudah 2. Ada yang untuk jiwa satu lagi untuk sakit kritis. Tuh, nah, dua-duanya akan dihitung. Kalau misalkan dari sisi asuransi jiwanya dia tidak memenuhi syarat untuk kena medical check up, ya nggak apa-apa. Lihat lagi dari sisi sebelahnya. Rupanya dari sisi sebelah, kalau memang misalkan dia harus medical check up, maka tetap harus medical check up. Ya, nanti tabelnya. Kalau misalkan resiko awalnya itu katakanlah usia 17, dia ambil FCIP, ya, FCIP katakanlah UP-nya 1,5 M atau 2 M, maka otomatis kena medical tipe A. Ya, jadi lihat usia, lihat dari paling gampangnya UP ridernya berapa. Ya, dan ini berlaku akumulatif. Ya, berlaku akumulatif. Jadi tahun ini katakanlah saya ambil FCIP, tahun depannya saya ambil CIR atau ambil FCIP lagi, nanti resiko awalnya akan dihitung, dijumlahkan. Oke. Nah, kalau misalkan medical tipe A, contohnya tadi ya, dia kan ambil UP1M, usia 17 tahun. Dia apa aja? Nah, nih. Kalau dia misalkan di atas usia 14 atau 17 tahun, dia hanya LPK tambah tes urin. Ya, jadi laporan pemeriksaan kesehatan, jadi ibaratnya hanya konsul dengan dokter, ya, terus sembarangan kencing di rumah sakit. Ya, tapi kalau dalam botol urin, tes urin. Oke, ini banyak yang tabel ratingnya. Kalau ini tabel rating ini sama untuk baik dia jiwa ataupun sakit kritis. Ya, nah manfaatnya apa sih untuk FCIP ini? Yang pertama itu kita membayarkan santunan terhadap 120 kondisi penyakit kritis, di mana 120 kondisi ini itu dibagi dalam 3 tahap. Ya, dibagi dalam 3 tahap. Jadi Sequis itu sebenarnya mengcover 36 kondisi sakit kritis, ya, 36 sakit kritis, di mana 36 itu dipecah menjadi 120 kondisi. Ya, dan 120 kondisi itu adalah bentuk 3 tahap dari 36 sakit kritisnya. Ya, jadi contohnya kanker. Kanker ada kanker stadium tahap awal, tahap menengah, tahap akhir. Stroke tahap awal, tahap menengah, tahap akhir itu yang nanti diakumulasi semuanya ada 120. Ya, nah kalau teman-teman biasanya mau menawarkan ini dan bikin proposal, ada tuh jumlahnya nanti, tabelnya juga. Oke, nah untuk uang pertanggungannya diberikan sebesar 170%. Jadi kalau misalkan tadi kita beli UP Rider ini, di mana UP-nya 1M, Sequis kasih kita 1,7 M. Ya, 170%. Kalau misalnya kita ambil 100 juta saja, Sequis kasih kita 170 juta. Ya. Tuh. Jadi lebih besar. Jadi beli 1 dapat 1,75. Oke. Nah, yang ketiga, kita juga diberikan manfaat tambahan untuk komplikasi diabetes dan katastrofik. Ya, makanya ini total-totalnya jadi 170%. Nah, cara klaimnya gimana?
Kalau misalkan dia bisa multiple claim. Nah, untuk klaimnya itu dibagi dalam beberapa tahap. Sama seperti tadi, kalau tahap awal hanya akan dibayarkan setengahnya saja atau 50% dari UP Rider. Kalau misalkan kita beli UP-nya 100 juta, ini UP sakit kritis ya, bukan UP jiwa ya. UP sakit kritis 100 juta, maka yang akan dibayarkan hanyalah 50%-nya, berarti 50 juta. Oke. Nah, kalau misalkan dari tahap awal tersebut klaim sudah dibayarkan oleh Sequis, tetapi kondisi si tertanggung itu memburuk sehingga dari tahap awal dia naik menjadi tahap menengah atau tahap akhir, maka yang akan dibayarkan adalah 100% UP Rider, tapi dikurangi dengan klaim yang sudah dibayarkan. Nah, tadi kan sudah dibayarkan tuh 50 jutanya, berarti hanya mendapatkan sisanya 100 juta kurang 50 juta. Untuk tahap awal ini, maksimumnya hanyalah 500 juta tahap awal. Ya, tahap awal. Nah, untuk kondisi angioplasti itu berarti ada penyumbatan di pembuluh darah dekat jantung, di aorta, ya, sehingga tertanggung itu harus pasang ring, atau pasang balon, atau pasang cincin, apapun namanya ya, gitu. Nah, itu namanya angioplasti. Itu hanya dibayarkan maksimum 250 juta. Tuh. Nah, jadi total dari tahap awal, menengah, dan akhir itu tetap 100%. Bukan berarti kalau misalkan nih tertanggung dia mengalami sakit kritis tahap awal, ya turun 50%. Nah, rupanya makin parah. Makin parah, dia berlanjut ke tahap menengah, turun lagi 100%. Makin parah, naik lagi ke tahap akhir 100%, totalnya 250%. Bukan. Ya, bukan. Ini pernah sih ada yang bilang seperti gitu. Wah, luar biasa nih. Beli 100 juta bisa dapat sampai 250%. Salah. Totalnya tetap 100%. Ditambah dengan komplikasi diabetes sebesar 20%, ditambah untuk yang katastropik itu 50%. Makanya totalnya hanyalah 170%. Ya, 170%. Tapi misalkan nih, kan ada beberapa penyakit yang dia tidak ada tahap awalnya, ataupun si tertanggungnya itu ketika dia mungkin konsul ke dokter, penyakitnya sudah parah, sudah termasuk kategori tahap menengah atau tahap akhir, maka akan langsung diberikan UP-nya 100%. Ya, gitu. Jadi kalau tahap awal cuma bayar setengah. Tapi kalau dia langsung ke menengah atau ke akhir, langsung dibayarkan full. Tuh. Nah, kalau misalkan mungkin tertanggungnya penyakitnya pelan-pelan meningkat, ya baru 50%, makin meningkat, bayar sisanya saja. Tuh, bukan ditambah-tambah ya, karena pokoknya totalnya itu hanyalah 100%. Oke, kecuali dia ada tertanggungnya ada mengalami tambahan sakit kritis lagi, komplikasi diabetes dan katastropik. Ingat, untuk tahap awal maksimum klaim hanya 5 juta setengah M, tapi untuk angioplasti hanya 250 juta. Ya. Oke, nah ini saya lanjut. Ini untuk komplikasi diabetes itu untuk 4 kondisi. Ingat ya, komplikasi diabetes, bukan diabetesnya. Ya, nah kalau komplikasi diabetes kita tertanggung akan mendapatkan tambahan 20%. Apa saja yang di cover? Nih, diabetic amputation, oke, kemudian diabetic koma, diabetic nefropati, kemudian diabetic retinopati. Kalau kita sebagai orang awam sih, retinopati seharusnya dia menyerang mata, ya. Kemudian kalau amputasi berarti ada anggota tubuh yang harus diamputasi karena diabetes. Nah, untuk lebih jelasnya misalnya Dr. Swanto, ya. Tapi sebenarnya ini ada keterangan-keterangannya dan juga teknologi makin canggih. Teman-teman bisa lihat pengertiannya apa sih di Google sebenarnya. Saya juga lihatnya di Google sih sebenarnya. Ya, kemudian ini untuk tambahan lainnya katastropik. Katastropik yang mendapatkan tambahan 50% itu
termasuk salah satunya adalah serangan jantung sangat berat, ya, serangan jantung masuk berat, kemudian stroke berat, dan yang terakhir adalah metastasis. Nah, kalau metastasis ini biasanya berhubungan dengan kanker, ya. Jadi ini tambahannya. Untuk dia komplikasi diabetes ada 4, untuk katastrofik ataupun penyakit yang biasanya itu efeknya berat, ya, stroke berat, serangan jantung sangat berat, dan metastasis. Tuh. Terus ini ada pertanyaan nih. Yang maksimal klaim tahap awal 5 juta. Contoh UPF chip nasabah 1,5 M. Maka bila masih tahap awal hanya bisa klaim 5 juta. Ya benar. 1,5 M kan kalau seharusnya bayar setengah kan 750 juta. Tapi tahap awal kan hanya bisa 5 jutanya aja. Tuh. Berarti sisanya 1 M. Yes. Oke, Ko. Thank you. Oke, nah ini contoh kasus. Nah, contoh kasus nih. Biar lebih jelas nih gimana sih prosedur klaimnya ya kalau bertahap. Ini ada satu pria ya, usia 25 tahun, dia beli polis unit link PP 100 dengan UP Rider F chip sebesar 1 M. Dan selama beberapa tahun yang bersangkutan memenuhi syarat klaim beberapa penyakit sebagai berikut. Ya, makanya dia sampai bertekuk lutut, stres gitu ya. Karena kena beberapa penyakit gitu. Kita kena satu aja udah megap-megap, apalagi ini berapa. Nah, jadi misalkan dia masuknya usia 25, di usia 30 ya, usia 30 dia menjalani angioplasti. Jadi angioplasti ini. Nah, kira-kira berapa sih uang pertanggungan yang akan dibayarkan? 250 juta. Begitu dikit? Kan maksimalnya 250. Oh ya, oke. Siapa tahu bisa lebih ya kan? Kadang-kadang kan agent bisa memberikan angka di atas departemen klaim. Ya. Itu agen how-how. Itu agen yang salah ngomong itu. Ya, oke, dia akan Inilah itu. ya, hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Ya. Oke, 250 juta. Berarti kan masih ada sisa 750 juta. Ya. Oke. Nah, di tahun-tahun berikutnya, tahun kedua, dia kena sirosis hati. Turun berapa nih? Ini sirosis hati ini adalah tahap menengah. Turun semua. Nah, turun semua nggak? Atau cuma turun 50% lah. 50%? 50. 50% itu berapa, Bro? Oh, 500 juta. Bagi Gope. dua. Bagi 2. Gope. Nah, kalau yang beginian, biasanya Pak Tatang senang. Kenapa? Karena seharusnya dia bayar banyak, dia cuma bayar setengah M. Bayar sisanya. Betul kan, si Pak Go kan? Nah, iya benar. Sisanya yang sudah mengurangi yang sudah dibayarkan. Betul kan jawabanku? Nah, nanti dapat bonbon. Ya, sini kan dapat top. Oke, nah Nanti dikasih beng-beng. Nah, ini kan tadi UP-nya kan 1 M tuh. 1 M, ini dia sudah klaim dan mendapatkan 1 M kan, 2,5 dan 7,5. Ya, 1 M, tapi polisnya masih berlaku. karena Kenapa? 70%-nya belum Masih diklaim. ya, benar. Jadi di usia berikutnya dia mau klaim komplikasi diabetes, maka turunlah 20% tambahan. Nah, kemudian tahun berikutnya dia klaim untuk yang katastrofik tambahan 50%, baru berakhir. Jadi sebenarnya di FCIP ini polisnya akan berakhir kalau sudah klaim 170%, bukan 100%. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ambil WPDD, maka dia tetap harus bayar preminya kan? Iya, benar. Betul lah. Ya, betul. Tetap harus bayar preminya. Karena WPDD itu kan sebenarnya adalah untuk penyakit kritis tahap akhir. Berarti sebenarnya dia sampai sirosis hati pun udah bisa klaim WPDD. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi... Angio belum bisa? Angio belum bisa. Angio tahap awal.
hanya tahap awal lah. Nah, ini Oke. kadang-kadang jadi dilema loh. Di mana tertanggungnya ini dia sudah klaim sebesar 1 M, kurang tambahannya aja. Nah, kan terkadang orang kan ya sehat-sehat aja kan, nah aja kan. Jadi kadang-kadang ini tambahan ini bisa nggak kena klaim. Kalau yang tambahannya ini tidak pernah diklaim, kan otomatis F-chip itu kan masih berlaku. Kalau F-chip masih berlaku, otomatis kan kita bayar biayanya terus. Nah, kadang-kadang jadi dilema seperti gitu. Kalau misalkan kita beli F-chip nggak pakai tambahan WPDD. Padahal WPDD sebenarnya nggak gitu mahal sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau ada sakit kritis F-chip ya tambahkanlah WPDD gitu. Oh, tapi UP dasarnya kan masih berlaku kok kalau meninggal dunia. Ya sih, berharap itu Kan? loh, berharap itu. Tapi kan kadang-kadang tahulah Medan Lang ya kan, kalkulator Cinya Hyonge gitu. Nggak pengen Tentung bayar sih. biaya gitu. Nah, kalau bisa sih premi gratis atau apa gitu. Nah, Medan Lang ya. Oke ya. Jadi pokoknya kalau tambahannya belum habis ataupun belum klaim sebesar 170%, F-chip ini tidak akan berakhir. Ya. Kalau belum berubah di kompetitor itu kan, kadang-kadang harus perhatikan. Karena kalau di kompetitor kadang-kadang manfaat utama sudah selesai, ya, yang tambahannya belum diklaim, otomatis ridernya tuh berakhir. Jadi biasanya contohnya kalau di kompetitor sampai sini itu ridernya berakhir. Tambahannya belum diklaim loh gitu. Oh, begitu. Iya, harus dicek. Dulu di Prudent itu begitu loh. Pokoknya lu sudah klaim yang utama, tambahannya belum klaim, ya udah hangus gitu. Lu kalau mau klaim yang tambahan, usahakan tambahannya itu diklaim sebelum yang utamanya habis. Nah, jadi coba mungkin ada perubahan, mungkin tidak. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada nasabah yang kan kadang-kadang suka banding-banding produk tuh. Nah, coba Walang cari tahu apakah kalau sakit kritis di tempat lain itu klaim utamanya saja langsung berakhir atau bisa lanjut seperti punya kita. Ya. Dan biasanya sih yang kompetitor paling kuat ya untuk rider ini sih cuma Allianz sih sebenarnya. Ya, Allianz yang paling sering. Ya kok, sering sama Allianz kita. Itu aja sih. Nah, itu aja sih. Tapi pun mereka udah mulai main-main di rider kesehatan sih itu. Ya, udah mulai terjun. Udah agak terlambat lah, kita udah mulai hilang. Nah, terus inilah sakit kritis yang di-cover oleh Sequis. Ada 36. Ada 36 jenis, mulai dari kanker, serangan jantung, stroke, koma, tumor otak jinak, buta, lumpuh, luka bakar, sampai yang ke-36 terminal illness, penyakit yang pasti menyebabkan kematian. Nah, kadang-kadang pertanyaannya gini nih, cukup nggak 36? Cukup nggak sih? Nah. Gitu. Nggak cukup, Pak. Nah, kadang-kadang kan di beberapa kompetitor dia ada yang gembar-gembor. Sequis baru 36. Punya kami 48, ada yang 49, ada yang 50-an. Ada yang dia bilang punya saya itu lebih kurang 112 sakit kritis. Sebenarnya cukup sih. Nah, sebenarnya cukup sih. Tomidru. Soalnya kan 30 itu 48 mau 120 itu kan cuma dijabarin. Ya, kadang-kadang iya. Intinya kan masih 36. Ya, benar-benar. Kadang-kadang kita harus lihat juga. Bukan hanya quantity, tapi harus quality juga. Kadang-kadang kita lihat, dia ya mereka 112, 48 atau apalah, tapi inang dari dipisah. Contohnya kankernya dipisah, kanker kulit lagi, kanker tulang, nah gitu. Nah, ribetnya kalau memang gitu banyak, otomatis syarat klaimnya itu bisa berubah, bisa jadi banyak. Orang kan bisa jadi pusing ya kan untuk ngikut ini syarat klaimnya apa. Mendingan 36, tapi kita kira-kira tahulah syarat klaimnya sebagian besar apa. Toh yang paling sering kena kan nggak banyak mah ya kan. Kanker lah,
serangan jantung, stroke, koma, hamil lagi ya. Diabetes, gagal ginjal, Nah, gagal Gagal ginjal, diabetes. Ya, pasang gitu. ring. Ya, pasang ring, angioplasti nomor 22. Sebenarnya yang paling Bypass. bypass, kemudian AIDS paling tocer 36. Terminal illness. 36. Penyakit kritis, itu kalau nggak salah baca ya, itu penyakit kritis yang bisa menyebabkan kematian dalam waktu paling panjang 6 bulan. Jadi sebenarnya penyakit apapun kan, yang mungkin tidak disebutkan di 35-nya, tapi bisa saja nyangkutnya di 36. Jadi bisa klaim oh. Iya sebenarnya. Kalau aku pernah baca misalnya penyakit menyebabkan kematian dalam waktu 6 bulan lah. Paling panjang tuh. Jadi ngapain panjang-panjang ya kan? 36 sebenarnya cukup sih. Cukup sih. Oke, kemudian nah, ini pertanyaan lainnya sih, kalau misalkan ada rider sakit kritis ya, apakah penting ataukah perlu nggak punya rider kesehatan? Kalau udah Penting, kalau perlu udah lah. ada IMCB X0 1 2 3 kayaknya nggak perlu lagi. Nggak perlu. Perlu. Kalau Perlu. sudah ada IMCB X. Perlu. Nah. Cuma bisa perlu, Drew. Karena kan yang dibayarin sama penyakit kritis ya plan itu yang dibayarin sama penyakit kritis kan sih uang yang menggantikan walang selama walang nggak kerja. Oh, gitu. Yang digantikan oleh rider penyakit kritis. Sedangkan yang digantikan oleh rider rider kesehatan itu kan menggantikan biaya rumah sakit. Nama jadi dua-duanya perlu sebenarnya. Jadi kenapa Bu Lina nggak perlu, Lih? Hah? Tadi Ibu Lina nggak perlu katanya. Cuma nggak perlu. Sudah bisa klaim pakai IMCB X0. Nanti jual app chip kan nasabah ribet ah. Wih, iyalah. Iya, lu keluarga sama kan loh. Yang Allianz. Oh ya. Jadi udahlah jual IMCB X0 aja. Kalau nggak diminta app chip, tak usah kasih. Cilina. Oi. Skenarionya gini, kalau si pasien itu dari keluarga berada, oke lah, keluarga yang nemenin dia selama dirawat di rumah sakit itu ada uangnya. Tapi kalau orangnya pas-pasan, dia udah nggak kerja, masuk rumah sakit, ya keluarga aku jagain dia kok. Berarti dua-dua pemasukan kan jadi stop loh. Kalau kamu nambahin app chip, UP cepat Tiao, dia bilang sikit kali 100 juta. Dikasih UP 1M, preminya bejibun, aneh kuye. Begitu, jadi tergantung. Kalau nasabah mau, oke. Dengan UP yang dari kita kasih, budgetnya pun dia oke, ya kita go. Kalau dia bilang amin lah, nggak perlu lah, UP-nya sedikit lah, preminya mahal lah, mau UP gede tapi preminya mahal ya nggak usah, nggak apa-apa. Curhat. Mau tahu cara bikin untuk murah? Curhat. Nah. Ada loh cara bikin untuk IFC dari biaya murah. Hah? Oh ya? Ada dua caranya. Yang satu itu nunggu telemarketing dari Sequis untuk telepon. Itu satu. Itu premi pasti murah. Setelah berapa abad baru ditelepon. Iya, itu satu. Yang kedua setelah polisnya 1 tahun, lo baru tambahin. Setelah polisnya 1 tahun lo baru tambahin. Ya kenapa gitu? Hah? Sama aja tuh. Usia. Sama aja. Tahun depan kalau naik lagi. Iya, sama aja. Tapi kan kalau sama si nasabah kan kesannya lebih murah sama dia. Iya sih. Kelihatannya kan lebih murah. Iya sih. Kelihatannya sih. Ini memang trik-trik marketing. Ini pasti gara-gara jual tong cupiah HC ini ya kan? Sama jual jambu air. Mungkin. Iya. Bisa jadi. Kayak gitu loh. Oke, lanjut dulu. Nah, ini beberapa hal penting ya untuk app chip dan juga klaimnya.
Yang pertama itu perhatikan pengecualian yang ada. Setiap rider Lupa atau kok, produk aku lupa di rider Platinum Plus kita, IMCBS kita kan udah ada juga santunan sakit kritis. kan hanya untuk serangan jantung dan kanker. Kanker, ya. Tahu sih, ya. Tapi Kan kalau memang misalkan rata-rata KC itu yang Tio. Ya kalau ya dia sih, kena yang lain bopin lo. Bopin Suruh dia lo. sengaja kasihkan kena jantung apa kanker lo. Mungkin lah, tapi kan ada limit ya, limit 10 M kan. Ya, masih cukup lah lebih kurang. Cukup lah lebih kurang. Ya, ingat, perhatikan pengecualian yang ada ya. Tuh. Oke, kemudian juvenile lien clause itu berlaku. Ini adalah klausul di mana anak berusia 5 tahun, di bawah 5 tahun, itu tidak bisa mendapatkan klaim full. Sama seperti jiwa. Jiwa dan asuransi sakit kritis sama. Di bawah 5 tahun, UP yang diterima itu tidak bisa full. Ya. Kemudian, untuk policy unit link, nah ini kan kadang-kadang kan kesehatan saat ini kan udah bisa langsung tambah ke tradisional. Ya, di mana komisinya juga seumur hidup. Wah, enak. Nah, ada juga kadang-kadang nasabah yang dia pasang app chip di tradisional, mungkin Qsmart lah, apalagi ya, Life Plan 100 lah, dan lain-lain. Itu di mana kalau misalkan Qsmart bayar 10 tahun, itu app chipnya sebenarnya bayarnya selamanya, sampai usia yang ditentukan. Nah, kalau app chipnya sudah selesai, di tahun ke-10, maka tahun ke-11, itu hanya bayar cornya aja, cor app chipnya aja, tapi langsung jadi tahunan gitu. Jadi kalau Qsmartnya bulanan, ya dulunya dua-duanya bulanan. Tapi begitu Qsmartnya selesai, yang bulanan itu akan langsung bayar jadi tahunan. Gitu. Tapi ini sih hanya sekedar lah ya, karena walaupun juga tahu bahwa sebenarnya kita pasang app chip ini juga kebanyakan di unit link, ya, biar nggak nampak bayar selamanya. Nah, kemudian klaimnya itu harus diajukan dalam 90 hari sejak kondisinya didiagnosa atau klaimnya akan ditolak. Oke, ada masa tunggu 90 hari. Jadi masa tunggu itu ada banyak, 30 hari, 90 hari, 12 bulan, dan 24 bulan. 30 hari untuk kesehatan, 90 hari untuk sakit kritis, 12 bulan untuk penyakit tertentu. Nah, ini 90 harinya sejak polis aktif atau sejak polisnya pulih. Jadi misalkan polis sudah berjalan setahun. Setahun dia mungkin lupa bayar premi, tiba-tiba lapse. Lapse, aktifkan lagi, maka masa tunggunya semua ulang. Ya, jadi jangan sampai polisnya lapse ya. Nah ini, dikenakan survival period 0 hari. Sejak diagnosa. Kalau dulu kan survival periodnya kan adalah 14 hari. Jadi dengan kata lain, kita sebagai agen harus intens menjaga semangat hidup Sina tertanggung selama 14 hari. Ya kan? Hari pertama kasih apel, hari kedua kasih Xiangli, hari ketiga kasih tak apa, hari keempat kasih Smirnoff gitu ya. Ini nggak usah. Kasih Deng Supia gitu. Oh iya, ini nggak usah. Pokoknya 14 hari harus hidup. Sekarang nggak usah gitu. 0 sudah. Tapi ingat, hitungnya sejak didiagnosa dokter. Jadi dengan kata lain, dokternya itu sudah menegakkan diagnosanya apa. Jadi jangan sampai sedang proses cek inilah, proses cek itulah, tapi dokternya belum menegakkan apa-apa, nasabahnya keburu koit. Ini nggak bisa dibayarkan. Tapi kalau misalkan tertanggungnya itu udah ditegakkan dokter, kena sakit ini, besoknya meninggal nggak apa-apa, itu masih bisa diklaim. Ya, itulah 0 hari. Oh, jadi kalau misalnya meninggal dulu baru diagnosa dokter pun bela. Nggak bisa. Kalau kita nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa di-fight. Ketentuan sudah ditulis. Iya. Oh. Oke, sabar-sabar lu, masih sing lo. Ya. Kasih wejangan dulu, lu kali kiase. Kasih Smirnoff dulu. Iya, gitu. Kasih wejangan dulu lah. Wejangan sampai diagnosanya tegak, oke lah. Ai kiki begini nih kamu. Ya. Oke. Nah, terus apa saja kriteria klaimnya dari 120 kondisi kritis? Ya, jadi di lapangan itu kita jangan terlalu banyak lebay, jangan terlalu banyak gembar-gembor atau tuap hal bahwa semua
sakit kritis itu bisa diklaim? Belum tentu. Ya, ada kondisinya, ada kriteria klaimnya. Nah, kriteria klaimnya itu biasa kita bisa lihat di yang namanya DPK-EPP di Sequis. Definisi penyakit kritis early payout plus. Itu kalau lihat dari FFU ya, itu tebalnya lebih kurang setengah senti lah. Cukup banyak. Cukup banyak. Mengalahkan hampir mirip skripsi lah gitu. Ya, mirip skripsi. Tapi kalau nggak pengen baca, tapi pengen punya, pastikan nasabah ataupun agen itu punya Sequis Polisku. Masuk ke Sequis Polisku, kemudian klik yang saya lingkari merah, nanti dia ada menu tambahan, klik itu, informasi penyakit kritis. Di sana nanti dijelaskan, kalau misalnya kita pengen klaim kanker nih, kanker yang seperti apa bisa klaim, ya, kemudian buta yang seperti apa dia bisa klaim, ya, jangan-jangan buta tapi dia hanya buta warna, bisa klaim nggak, gitu, terus tahu, ya kan. Terus kalau misalkan tuli, dia dari jam 6 pagi sampai 6 sore tuli, 6 malam sampai 6 pagi dia normal, bisa klaim nggak? Ya, jadi kita harus tahu. Nggak harus semua, tapi setidaknya tahu lah, karena kan kita bukan dokter. Ya, bukan dokter. Jadi cukup cari di Sequis Polisku. Agen harus ada. Gitu. Jadi jangan sampai agen tidak ada aplikasi ini. Berarti agennya harus beli polis. Iya, punyalah satu gitu. Setidaknya beli TLP lah, Term Life Plus. Ya, Term Life Plus harus ada lah agar bisa punya aplikasi ini. Oke, ya. Nah, isinya apa sih? Nah, saya punya beberapa yang kita sebagai orang awam itu gampang. Contohnya untuk gagal ginjal. Gagal ginjal itu kalau tahap awal itu adalah pengangkatan satu ginjal itu diangkat. Ya, jadi satu ginjal bukan rusak ya. Bukan satu ginjal rusak. Rusak kalau tidak diangkat ya sama aja. Tapi dia hitungnya mulai dari pengangkatan secara menyeluruh. Oke, donor ginjal tidak bisa. Jadi kalau kita mau donor ginjal satu nggak bisa. Ya, tahap menengah ini agak sulit. Sudah pakai bahasa medis. Ya, nah tahap akhirnya kedua ginjalnya itu gagal berfungsi. Berarti nolak Yuchi Pile tidak dapat dipulihkan dan memerlukan cuci darah. Nah, jadi kalau misalkan pernah mungkin tertanggungnya itu kedua ginjalnya bermasalah, ya, gagal berfungsi, tapi bisa dipulihkan. Nah, itu nggak bisa klaim. Dan yang parahnya lagi, dua ginjalnya itu dua-duanya, salah satunya itu tidak diangkat, maka dia tidak bisa klaim yang tahap awal juga. Ya, jadi ada kriterianya. Ini untuk gagal ginjal, ini gampang lah ya. Kalau awal berarti satu, kalau akhir berarti dua-duanya rusak. Oke, nah kemudian kebutaan. Nah, ini yang suka bikin prank-prank ya, itu bikin prank nih. Kalau tahap awal, dia kehilangan fungsi secara total dan tetap pada satu mata, baik dia karena sakit ataupun kecelakaan. Ingat, secara total dan tetap. Total berarti benar-benar tidak dapat dipulihkan. Tetap itu paling enggak harus butanya itu 6 bulan berturut-turut. 6 bulan berturut-turut. Karena kan dia bicaranya kehilangan fungsi. Ya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan ADDR, WPDD juga sama sebenarnya. Ya, kehilangan fungsi satu mata, total dan tetap. Untuk tahap menengah, nah ini kehilangan fungsi penglihatan pada kedua mata, tapi sudah agak-agak kabur. Ya, ini ada chatnya, ada tabelnya, ada pengukurannya. Ini yang lain matanya sudah burem, sudah kabur-kabur, tapi udah parah. Ataupun tahap yang terakhir, itu kehilangan fungsi secara total dua mata. Nah, ini kan gampang kan? Kita nggak perlu jadi dokter kayak Suswanto ya, gitu. Udah bisa ini. Pokoknya kalau tahap awal satu, tahap akhirnya dua. Tuh, kebutaan. Nah, kemudian anggota gerak, kehilangan anggota gerak. Nah, kehilangan anggota gerak tahap awal ya pasti kehilangan satu anggota gerak, tapi itu harus di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki.
Ya, jadi kadang-kadang kalau misalkan ada mungkin ada kecelakaan, ya kecelakaan, kemudian telapak tangannya ini potong. Nah itu nggak bisa untuk tahap awal karena dia harus hitungnya dari pergelangan. Dan ini adalah kehilangan fisik ya. Kemudian tahap menengahnya apa? Kehilangan fisik satu anggota gerak plus kehilangan fungsi satu sebelah mata. Berarti ini kombinasi. Terserah pilih mau mata kanan atau mata kiri gitu. Ya. Pokoknya ini kombinasi mata kiri atau mata kanan plus satu anggota gerak, baik tangan ataupun kaki. Kehilangan fisik. Kalau tahap akhir dia kehilangan 2 anggota gerak atau lebih di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Jadi ini gampang ya kan? Kita sebagai orang awam juga tahu. Berarti kalau awal 1, kalau akhir itu 2. Kalau menengah berarti campur dengan mata. Oke, lumpuh. Kalau lumpuh tahap awal itu kehilangan fungsi sama seperti mata tadi buta. Tapi hanya 1. Ini boleh karena penyakit ataupun kecelakaan. Tahap menengahnya nggak ada. Tahap akhirnya ya otomatis 2. Ya, jadi tadi ada gagal ginjal, buta, kehilangan anggota gerak, lumpuh. Itu paling gampang. Oke. Nah, kemudian luka bakar. Luka bakar. Nah, tahap awalnya apa? Luka bakarnya derajat 3, ya. Dan itu harus kurang-kurangnya 10% dari luas permukaan tubuh sesuai dengan tabel dari the rule of nines for the land and broader body surface chart. Oke. Derajat 3, 10%. Menengahnya apa? Derajat 3, 50%. Tapi dari wajah aja. Ya. Tahap akhirnya derajat 3 juga, tapi 20% dari semua permukaan tubuh. Jadi tahap awalnya 10%, tahap menengahnya 50% dari wajah, tahap ketiganya 20% dari seluruh tubuh. Jadi balik. Ya, ingat harus luka bakar derajat 3. Jangan kayak kita kepegang panci panas itu langsung dihitung luka bakar, mau play. Nah, luka bakar derajat 3 itu seperti apa? Nih. Kalau luka bakar derajat 1 itu biasanya kulitnya merah-merah. Luka bakar derajat 2 biasanya itu bisa sampai menimbulkan benjolan. Yang biasanya isinya cair atau apa sih, dan nggak boleh kita tusuk, pecah nggak boleh. Nah, kalau luka bakar derajat 3 biasanya udah agak paling parah dan biasanya dagingnya merah, nampak bagian dalam, dan biasanya ada nampak seperti lapisan lilin, putih-putih gitu, licin, kilat-kilat, nah itulah derajat 3. Biasanya sih yang derajat 3 itu kalau orang yang udah dalam rumah terbakar, nah itu rata-rata semuanya derajat 3. Ya. Kalau derajat 1 palingan ya kesiram air panas sedikit sebentar, ya oke lah gitu. Ya, jadi tahu derajat 1, 2, dan 3. Kondisi biologisnya 1 hanya merah-merah, kedua dia bisa sampai ada bintil-bintil cairan, ketiga itu biasanya merah dan ada lapisan lilin putih kilat-kilat. Tuh. Pokoknya harus sampai yang parah. Kalau persentasenya ini tinggal ini kira-kira contohnya ya. Kalau misalkan luka bakarnya di sebelah kaki kanan doang itu hanya 9%. Ya, 9%. Kita pakai tabel dari cewek yang paling tengah nih. Nah, 9%, berarti kaki salah satu itu hanya 9%. Padahal kalau untuk tahap awal kan harus 10% kan? Berarti sebenarnya kurang 1% agar bisa klaim untuk tahap awalnya. Nah, jadi kira-kira carilah tuh 1%-nya di mana. Ya. Biasanya sih di tempat masa depan gitu. Nah, kalau misalkan kedua tangan gimana? Kedua tangan kan 4,5 berarti jaraknya 9% juga. Nah, kalau seluruh badan sampai ke bawah pinggang itu 18%. Jadi kira-kira seperti gini. Jadi kita nggak bisa hitung secara matematika. 10% dari permukaan tubuh berarti mah kira-kira secuil gitu aja loh. Nggak bisa, ada tabelnya gitu. Jadi kira-kira seperti gini. Nah, dan kita nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah harus hitung, nggak usah nanti dokter kok yang
kasih diagnosanya. Pokoknya kita tahu lah 10% itu seberapa parah. Berarti paling enggak satu kaki atau 2 tangan. Ya, itu parah. 10% itu udah lumayan parah rupanya. Ya, itu dia. Nah, kira-kira ada yang mau tanya kan? Untuk yang sisanya, kebanyakan itu sudah pakai bahasa medis, jadi agak membingungkan bagi kita sebagai orang awam. Nah, itu yang hanya yang perlu spesialis khusus lah, kayak si Swanto lah baru bisa baca tuh. Walang simpel aja. Dikaimu yo? Ada yang mau tanyakan dulu? Nah, yang lain ada. Dari saya nggak ada. Ada yang mau tanyakan? Andrew, ada yang mau dibakar? Ada. Oh, ada. Tinggal dibakar. Oh iya, lumayan lah ya. Tunggu dulu, lu atur dulu ahli warisnya lu gitu. Iya, makanya dari kemarin udah mau diatur. Oke. Nah, Aku pas. pas ya. Jadi pas sebenarnya AppChip ini manfaatnya sama, membayarkan untuk 120 kondisi. Ya, kondisi. Kemudian maksimum yang bisa kita dapatkan adalah 170%, berarti tadi sama. Break 1M, dapatnya 1,7M. Di mana 170%-nya itu adalah untuk tambahan komplikasi diabetes dan katastrofik. Jadi tadi cepat persen nih, ada yang namanya serangan jantung, ada yang namanya kanker. Nah, kalau kena tambahan lagi metastasis, stroke atau serangan jantung dapat lagi tambahan gocap persen. Jadi setidaknya kita bisa ada peluang untuk mendapatkan 150%. Tuh, ya. Tapi bagaimanapun nggak ada orang yang suka kena sakit betis. Lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Kalau sanggup ya, kalau sanggup. Oke, kalau nggak ada, maka selesai sudah refreshment-nya. Udah tanggung yang masih beli Platinum, masih beli AMC, tapi yang nggak pakai booster, gitu. Apalagi cuma plan 0, yang cuma 3M, ya boleh dipertimbangkan. Boleh dipertimbangkan. Untuk Platinum Plus dan ini. Boleh dipertimbangkan untuk menambah ini. Dan jangan lupa juga kalau untuk AppChip, sebisa mungkin tambahkan IPDD. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa sih. Karena gimana pun ujungnya pusing. Oke, ada yang mau tambahkan? Ada yang mau sharing pengalaman? Saya stop share. Ada yang mau tambahkan dari Dr. Swanto? Ya, saya tambahkan sedikit ya. Banyak Pak Biogin. Ya, jadi bagi apa nggak ya? untuk AppChip ya, AppChip itu sebenarnya kalau kita beli makanan di McDonald ini seperti kentang. Tidak wajib, tapi kalau ada sih lebih bagus. Nah, bener sih. Nah, pribadi juga udah ada beberapa nasabah yang klaim ini ya. Contohnya ada satu wanita, dia ambil premi 1 juta sebulan, UP kritis, AppChip 250 juta, UP jiwa 250 juta. Dia masuk ya karena puas dengan bantuan kita terhadap mamanya yang masuk asuransi. Jadi dia kerja di luar negeri, kan nggak boleh ambil kesehatan. Jadinya ya ambil AppChip. Siapa sangka 2 tahun kemudian waktu dia temani keponakannya cek payudara, si keponakan ada benjolan mau dicek. Jadi dia karena udah sampai di rumah sakit ya sekalian cek. Siapa sangka ya malah si ibu ini yang ada kankernya. Akhirnya dioperasi, cair AppChip 250 juta. Wah, lumayan. Terbantu sekali. Dia total berobat habis operasi pertama 60 jutaan karena makan rujak, mual, muntah.
operasinya luka terbuka, operasi lagi habis 40 juta, dia udah 100. Baru kemo sinar habis paket kalau nggak salah 50 juta atau 30 juta. Ya dia terbantu sekali sih dengan Epcir ini. Iyalah. Jadi kalau untuk nasabah yang nggak bisa beli kesehatan ya boleh arahkan ke Epcir. Epcir sih bagus ya. Kan penyakit yang berat sih yang butuh dana besar. Iya, Kalau benar. ditanya nasabah yang sudah punya kesehatan perlu nggak tambah Epcir? Kalau dia sanggup bayar ya sebenarnya sih perlu. Iya, benar sih. Kalau nggak sanggup bayar ya mungkin jadi prioritas berikutnya. Makan Iya. rujak pun nih bekas operasi bisa kebelek aduh. Ngeri kali. Dia mual. Kepedasan atau salah makan kan jadi mual muntah. Jadi setelah saya 250 juta ini dia masukin lagi anaknya IMC 1, sekarang udah jadi IMC 1 36 juta. Masuk lagi super fund. Nah, itulah kan kadang-kadang tamci aneh lah gitu. Aduh. Makanya makan rugi aja. Memang sih satu tantangan ya untuk sharing ke orang, tetapi kalau orang yang ngerti proses financial planning dia mau beli. Bener sih. Memang sih. Ini nggak bisa menggantikan IMC lah. Nggak bisa menggantikan tambahan ya, pelengkap sih. Bener kalau sih. zaman dulu kan asuransi kesehatan kan limit kecil-kecil. Bener. Epcir itu bagus sekali. Kalau sekarang sih jadi pelengkap. Benar-benar. Ya, apalagi yang limit tahunan belum sampai hitungan M. Nah, wajib tambah lah sebenarnya. Wajib tambah. Epcir itu klaimnya nggak susah sih, gampang. Kalau Sequis klaimnya mudah sih. Ya, itu sih. Jadi ya itulah. Kalau memang dia limitnya baru 1 M, nggak sampai M lah, setidaknya ada F-chip lah. Ada tambahan F-chip. Ya, toh yang pakai seperti platinum gitu, kayak kan ada platinum itu juga nambah F-chip sebenarnya. Ntar kedepannya juga akan lebih bisa untuk nambahin F-chip. Tadi kan ada yang komplain lah, ya kan? Tadi ada yang sharing, ada yang curhat lah. Udah beli HPP udah kayaknya mahal. Tambah F-chip malah kesannya lebih mahal. Nah, jadi ibaratnya orang kurang bersaing di pasaran. Nah, nanti dengar. Ini sih tinggal tunggu waktu aja sih sebenarnya approval ya sih. Bahwa nanti Platinum Plus itu juga akan ada enhancement gitu. Enhancement. Jadi bukan hanya Platinum yang di-enhance. Nah, enhance-nya apa sih? Salah satunya adalah preminya akan lebih murah. Preminya akan lebih murah. Puca dulu kan kalau kita pengen ambil HPP Platinum Plus 1 juta, itu kan paling enggak preminya kalau digabung dengan unit kan itu lebih kurang mungkin 30-an itu 1 juta sekian. Nanti ke depannya itu akan lebih murah, akan di bawah 1 juta. Akan di bawah 1 juta. Jadi ini lagi digodok bahwa HPP itu akan bisa memiliki paling enggak contohnya kayak Panin gitu. Panin kan sekarang ada limit plus 2 bed mah. Nah, HPP juga dengar-dengar sih mau dibuat seperti gitu. Seperti gitu. Jadi limitnya dinaikkan, preminya dimurahin. Gitu. Jadi untuk peluang nambah F-chip bisa. Kan lumayan. Ya, lumayan. Itu sih infonya. Tinggal tunggu memo aja. Tinggal tunggu memo aja. Nah. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, Andrew mau foto kayaknya. Aman. Oke, kalau nggak ada lagi, mari kita akhiri dengan foto bersama. Dua. Ini kok ya. Kami live. Udah make up langsung ya. Iya, glowing. Ini udah glowing nih, Udah glowing. Dokter buat tambahannya ya. Nah dia. Lagi kohannya tuh. Dokter lagi menghilangkan. Nah,
Makanya. Oke, kalau nggak ada, mari kita foto bersama. Yuk buka videonya dulu. Nah. Waduh, Drew aneh nih, Drew. Bener-bener glowing lu. Biar glowing, coy. Silamen. Yuk, ada Ibu Nirmala, masih ada Ibu Elis, ada Ibu Suryanti, ada Pak Irwan, ada Ibu Mary, ada Pak Dedi, ya. Oke. Pertanyaan 1, 2, 3. Oke. So, thank you teman-teman yang udah hadir malam ini. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum